Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih sepatu Pak. Terima kasih. Mari sekali lagi kita mendengar dengan seksama apakah ini apa yang dikatakan oleh penonton di GBK ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih sepatu Pak. Terima kasih. Saya nggak tahu ini adalah bentuk penghinaan atau bentuk cacian. Yang jelas video tadi itu viral di media sosial, termasuk di media TikTok ya. Apakah di dalam stadion GBK kemarin ketika timnas Indonesia bertanding dengan Australia, di sana sempat memang lihat bahwa presiden menghampiri para pemain timnas Indonesia ya. Cuma kenapa ini menjadi viral di media sosial, entah ini adalah mengucapkan Martin Paes atau dalam tanda kutip ini adalah sebuah cacian terhadap presiden kita dengan mengucapkan dalam tanda kutip bajingan. Saya juga nggak begitu kedengeran ya apakah Martin Paes atau bajingan. Tapi yang jelas bahasa-bahasa seperti ini bagi saya pribadi ini sangat menyakitkan kalaupun toh itu benar bahwa bahasa itu adalah bahasa bajingan. Saya tidak terima ketika presiden kita yang sudah mensupport timnas, mensupport sepak bola kita oleh penonton di GBK dikatakan seperti itu. Semoga saja ini tidak ya, semoga saja ini tidak, dan siapapun yang ada di GBK waktu itu mohon untuk diklarifikasi bahwa itu bukan bahasa bajingan. Tapi itu adalah bahasa Martin Paes. Dan saya berharap bahwa bahasa itu adalah bahasa Martin Paes ya yang dikatakan oleh seluruh penonton yang ada di GBK. Jadi di GBK ini sepertinya kerasukan anak abah semua ya. Anak abah semua. Ini bukan momen politik pemirsa ya. Ini momen bagaimana mengharumkan bangsa Indonesia. Pak Jokowi datang ke sana masih diolok-olok Pak Mulyono dengan bahasa-bahasa tadi itu. Ya, silakan apa komentar kalian? Tulis komentar kalian. Apakah ini Martin Paes atau bahasa itu? Dan yang bikin saya terharu pula ketika Pak Jokowi mengatakan saya sudah sering dicaci, saya sudah sering yang dikatain begini gitu. Bagaimana videonya? Ini kata Pak Jokowi. Apapun bisa disampaikan kepada presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran sampai kemarahan, sampai ejekan dan bahkan makian dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk
bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah sidang kabinet terakhir dari Kabinet Indonesia Maju, dan pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kerja keras, dedikasi dari Bapak Ibu semuanya dalam menjalankan pemerintahan, dalam melaksanakan program dan visi Presiden dan Wakil Presiden dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada. Dan 20 Oktober bulan depan, masa tugas kita semuanya berakhir, dan pemerintahan saat ini akan dilanjutkan oleh pemerintah yang baru, pemerintahan berikutnya yang dipimpin oleh Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Terkait hal tersebut, saya ingin menegaskan beberapa hal. Yang pertama, segera tuntaskan di bulan terakhir ini program kerja utama yang sudah dimulai, baik yang berkaitan dengan serapan, yang berkaitan dengan administrasi, pertanggungjawaban, serta kendala-kendala yang belum terselesaikan. Yang kedua, kita semuanya harus mendukung penuh program Presiden terpilih, pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif. Jika diperlukan regulasi baru, jika diperlukan perumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan, segera dibuat dan segera diselesaikan. Utamanya untuk program-program unggulan Presiden terpilih, agar setelah dilantik pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang. Yang ketiga, menjaga situasi yang kondusif. Kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh. Kita butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan, sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk. Artinya, kita harus bisa menjaga daya beli masyarakat, jaga inflasi, menjaga pertumbuhan, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan yang ekstrim, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak. Terakhir, saya juga ingin memohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi dan ada hal yang kurang maksimal. Sekali lagi, saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya rasa itu. Ya, Presiden Joko Widodo, beliau menyebutkan bahwa sudah mendengar, sudah tahu, apalagi sekarang banyak media sosial. Tapi Pak Jokowi tidak membalas itu. Kebesaran hati, kelapangan dadanya Pak Jokowi, beliau meskipun dicaci maki,
Dia tidak pernah membalas, ya. Cuma yang sangat disayangkan oleh Pak Jokowi itu adalah etika dan moral bangsa ini sudah mulai tergerus, sudah mulai tidak ada. Itu adalah yang sangat disayangkan oleh Pak Jokowi. Ketika mengolok-olok presiden, orang nomor 1 di republik ini. Bahkan banyak sekali orang-orang yang di dekat Pak Jokowi, ketika keluar barisan dari Pak Jokowi, beliau menjelek-jelekkan, menyudutkan seorang presiden di republik ini. Di sidang terakhir Presiden Joko Widodo di sidang paripurna bahwa disuruh menyiapkan apa langkah-langkah untuk presiden terpilih kita Prabowo Subianto. Beliau tidak pernah meninggalkan Pak Prabowo sedikit pun. Termasuk bagaimana konsep, bagaimana anggaran negara. Anggaran untuk bagaimana bangsa ini ke depan. Rencana bangsa ini ke depan. Pak Jokowi juga sudah mengundang seluruh TNI Polri datang ke IKN. Tujuannya adalah untuk minta maaf, untuk berterima kasih sudah membantu Presiden Joko Widodo selama 10 tahun. Beliau memimpin, menjaga kondusivitas bangsa ini, menjaga keamanan bangsa ini. Berterima kasih Pak Presiden. Pak Presiden juga memesan kepada seluruh pejabat bangsa ini, yang merugikan rakyat tolong jangan dibahas, yang membuat gaduh jangan dibahas. Begitu katanya Presiden, begitu katanya Pak Jokowi. Kalian masih pengen pemimpin yang seperti apa gitu? Pengen seperti pemimpin Refli Harun? Atau pengen pemimpin seperti Faisal Assegaf yang kerjaannya mengkritik Pak Jokowi? Ya terkadang saya juga ikut sedih ketika Bu Iriana juga ikut body shaming oleh para netizen Republik ini. Pak Jokowi, saya berpesan Pak Jokowi, saya masih cinta Pak Jokowi karena keterbatasan hukum, keterbatasan undang-undang di Republik ini, maka Pak Jokowi harus turun dari jabatannya. Sebenarnya saya pribadi masih cinta dan masih pengen Pak Jokowi ini memimpin. Tapi karena negara ini adalah negara aturan, negara hukum, negara undang-undang, maka saya titipkan negeri ini kepada Pak Prabowo, ya. Semoga Pak Prabowo bisa menjalankan amanah berat ini, bisa menjaga rakyat dan masyarakat Republik ini dengan baik, bisa memajukan bangsa ini dengan bagus. Semoga apa yang menjadi program unggulan Pak Jokowi bisa dilanjutkan oleh Pak Prabowo Gibran ini. Saya rasa itu. Terima kasih Pak Jokowi atas dedikasi selama 10 tahun ini. Terima kasih.